Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya akan berbagi terkait dengan persiapan-persiapan yang harus Anda lakukan sebelum menulis skripsi. Nah, di video ini saya akan membagi 6 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama dan terutama adalah Anda sudah harus menentukan tema atau topik daripada penelitian skripsi Anda. Bagaimana caranya Anda memastikan bahwa itulah tema atau topik yang akan Anda teliti? Caranya adalah yang pertama, sesungguhnya tema atau topik penelitian ini bukan barang yang sekali jadi atau barang yang memang muncul tiba-tiba. Tetapi seharusnya ini sudah harus Anda renungkan paling tidak mulai dari semester 5 atau semester 6. Makanya kemudian masa-masa kuliah paling enak itu sesungguhnya adalah di semester 2, 3, dan 4. Tetapi mulai dari semester 5 atau 6, Anda sudah harus lebih serius karena Anda akan menghadapi yang namanya tugas akhir atau skripsi. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa melihat kira-kira minat dan bakat Anda itu atau tema yang Anda suka itu di bidang apa dari keseharian-keseharian yang Anda lalui. Misalnya, walaupun Anda jurusan ilmu hukum, tetapi kan ilmu hukum ini ada bidang-bidangnya, ada perdata, pidana, tata negara, atau administrasi negara. Lihat dalam keseharian Anda itu, kira-kira topik apa yang paling menarik untuk Anda. Misalnya, ketika berbicara pemilu, Anda langsung connect, berarti Anda itu lebih cocok di bidang hukum tata negara. Dan tema yang Anda teliti itu adalah lebih cocok juga di bidang hukum tata negara. Begitu caranya. Terus kemudian yang ketiga adalah, Anda juga harus peka dengan perkembangan keilmuan khususnya di prodi Anda. Jadi walaupun seperti yang tadi Anda sudah memilih antara hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara, bahkan hukum pidana perdata, tetapi Anda juga harus mengikuti perkembangan dari masing-masing bidang ini. Kenapa? Supaya Anda tahu kira-kira topik apa yang paling menarik dan paling update untuk diteliti. Karena misalnya tidak mungkin sekarang ini Anda meneliti mengenai reformasi 98, itu sudah jauh ketinggalan. Atau mungkin Anda merencanakan penelitian mengenai perdebatan antara pilkada langsung dengan pilkada oleh DPRD. Itu sudah tidak menjadi zamannya lagi untuk diperdebatkan. Tanpa Anda mengupdate ataupun mengupgrade ilmu Anda di bidang-bidang yang Anda sukai, maka Anda akan kesulitan untuk menentukan topik yang paling hot, yang paling upgrade, yang paling update untuk diteliti. Karena bagaimanapun, dosen Anda pasti akan lebih suka jika penelitian mahasiswanya itu adalah penelitian-penelitian terkini. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah menentukan topik ataupun tema daripada rencana atau rancangan penelitian Anda, maka kumpulkanlah referensi sebanyak mungkin. Saat ini paling gampang untuk mengumpulkan referensi hanya dengan modal kuota. Anda bisa langsung browsing di internet, kumpulkan jurnal dari Google Scholar dan segala macam. Atau kalau misalnya Anda ingin memastikan bahwa bahan-bahan yang terkait dengan tema ataupun topik penelitian itu ada dalam bentuk buku, silakan cari di marketplace. Tidak usah dibeli dulu, tapi tinggal Anda lihat aja apakah bukunya itu tersedia atau tidak. Karena kalau misalnya Anda langsung membeli bukunya, padahal nanti judul skripsinya tidak disetujui oleh dosen pembimbing, itu Anda akan merasa rugi, kan begitu ya. Jadi lebih bagus dipastikan aja dulu, disurvei aja dulu. Nanti setelah judulnya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, barulah Anda membelinya. Jika Anda lebih rajin, Anda juga bisa melakukan cek and recheck di perpustakaan, baik itu di perpustakaan fakultas ataupun di universitas Anda, ataupun di universitas lain yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Kemudian yang ketiga, tentukan kira-kira metode penelitian apa yang akan Anda gunakan. Kalau di ilmu hukum misalnya ada penelitian normatif dan penelitian yuridis empiris. Kira-kira yang mana ini? Karena masing-masing metode penelitian ini ada kelemahan dan kelebihannya. Lalu kemudian lihat ke dalam diri Anda. Kira-kira Anda itu lebih suka yang mana? Bagaimana caranya menentukan metode penelitian yang paling tepat? Itu ada saya buat videonya di sini, silakan dicek nanti. Apakah Anda itu lebih cocok metode penelitian empiris ataupun metode penelitian normatif. Nah, seandainya Anda lebih tertarik dengan metode penelitian empiris, berarti kan Anda harus melakukan studi lapangan. Sebelum Anda
mengajukan judul ke dosen pembimbing, alangkah lebih baik kalau Anda melakukan survei sederhana ataupun komunikasi informal dengan tempat penelitian Anda. Pastikan kalau Anda mengajukan judul A dan menggunakan metode penelitian empiris, maka tempat penelitian itu bisa Anda masuki dan data-data dari lembaga tersebut bisa Anda gunakan untuk penelitian tersebut. Jangan nanti misalnya judulnya sudah ACC tetapi kemudian tempat penelitiannya tidak ACC. Ini lebih bahaya lagi karena Anda akan kehabisan dalam hal waktu. Nah, kemudian yang keempat adalah kenali tipe calon dosen pembimbing Anda. Jadi ini yang paling penting teman-teman. Di poin pertama, kedua, dan ketiga ini nanti akan sangat terkait dengan yang keempat. Bagaimanapun, lancar atau tidaknya skripsi kita itu sangat tergantung dengan dosen pembimbing. Bagaimana cara memilih dosen pembimbing yang baik itu sudah saya buat videonya di channel ini. Silakan nanti dicari-cari di playlist mengenai skripsi. Ada beberapa tips yang saya masukkan di situ. Dari mana Anda tahu potensi seseorang itu bisa menjadi dosen pembimbing Anda? Tentu lihat dari keilmuannya, baca karya-karyanya. Jadi misalnya kalau dosen A itu banyak menulis mengenai pemilu, kemudian sering menjadi timsel ataupun pernah berlatar belakang sebagai penegak hukum pemilu ataupun sebagai penyelenggara pemilu, maka kalau Anda menulis skripsi mengenai pemilu, maka potensi bahwa beliau itu menjadi dosen pembimbing Anda sangat besar. Jadi begitu caranya. Atau lihat skripsi-skripsi dari senior-senior Anda. Kalau misalnya temanya tentang A, siapa dosen pembimbingnya? Silakan cari skripsi-skripsi yang satu tema dengan penelitian Anda, siapa dosen pembimbingnya, maka kemungkinan besar juga kalau Anda mengusulkan atau mengajukan judul tersebut, maka dosen pembimbing Anda juga tidak terlepas dari dosen-dosen yang Anda temukan di skripsi senior Anda. Lalu kemudian yang kelima adalah alokasikan dan targetkan waktu. Jadi saya katakan tadi bahwa semester 5 dan semester 6 bukan waktunya untuk berleha-leha. Tinggalkan organisasi yang mungkin bisa mengganggu perkuliahan Anda. Fokus ke dalam kuliah termasuk juga untuk mengerjakan skripsi ini. Karena teman-teman, skripsi ini sangat menyita waktu, sangat membutuhkan fokus Anda. Kalau misalnya Anda terlena 1 hari saja, maka akan tergoda untuk terlena 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu, bahkan sampai sebulan. Makanya saran saya ketika Anda mengerjakan skripsi, jangan pernah tinggalkan 1 hari pun kecuali misalnya Anda mau refreshing sebentar untuk mengumpulkan kembali semangat di dalam menulis skripsi tersebut. Lalu kemudian yang keenam adalah bergaullah dengan teman-teman Anda yang satu nasib atau satu perjuangan. Karena bagaimanapun menulis skripsi ini adalah perjuangan yang melelahkan, situasi yang sangat membosankan karena pekerjaan Anda adalah membaca, menulis, dan bimbingan. Keberadaan teman-teman Anda itu sangat penting untuk memotivasi Anda. Minimal keberadaan teman-teman tersebut bisa menemani Anda ketika menunggu dosen pembimbing. Oke, itulah 6 hal yang harus Anda persiapkan sebelum menulis skripsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.